Shalom teman-teman, gimana nih kabarnya hari ini? Aku harap kita semua dalam keadaan sehat ya. Bersyukur kepada Tuhan kita masih diberi kesempatan untuk beribadah online pada hari ini. Teman-teman, sebelum kita memasuki ibadah, aku mau mengajak kalian untuk bernyanyi Mars Taruna. Bersemangat tanpa ragu-ragu, kami Taruna GPIB berkembang tumbuh di dalam Kristus dengan dasar iman teguh. Di kota dan yang ada di desa, Taruna satu adanya, terus maju dan berkarya untuk gereja, bangsa dan negara. Bersyukur dan selalu berdoa dalam suka dan duka. Hormat patuh pada ayah bunda, cinta pada sesama. Siapkan diri sedari dini, wahai Taruna GPIB. Song-song masa depanmu sendiri, Kristuslah penolong sejati. Taruna harapan negeri. Teman-teman, sekarang aku mempersilahkan kalian untuk mengambil saat teduh sejenak. Teman-teman, sekarang kita akan memasuki ibadah pada hari ini. Biar lebih semangat lagi, aku mau mengajak teman-teman untuk bernyanyi "Dengar Dia Panggil Nama Saya". Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Oh giranglah, oh giranglah, Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Teman-teman, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan atas berkat yang Engkau berikan kepada kami pada hari ini. Kami masih bisa diberi kesempatan untuk mengikuti ibadah online pada hari ini. Tuhan Yesus, kiranya Engkau memberkati ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhir. Terima kasih ya Tuhan. Amin. Teman-teman, sebelum kita membaca dan mendengarkan firman Tuhan, mari kita bernyanyi "Bapa di Sorga Mengasihiku".
sorga mengasihiku. Aku senang dan mengucap syukur. Kabar gembira tentang kasih-Nya dapat ku baca dalam Alkitab. Kasih Tuhanku sungguh besar, sungguh besar, sungguh besar. Kasih Tuhanku sungguh besar, kasih-Nya padaku. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Kita berjumpa lagi dalam IMPT di hari Minggu ini, di hari yang penuh sukacita. Kami diharap kalian tetap semangat walaupun harus beribadah dari rumah saja. Mari adik-adik siapkan firman Tuhan yang akan kita baca bersama dari kitab 2 Korintus 8 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-9. Dan sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa dalam kerajaan surga, kami mau membaca firman Tuhan. Karuniakan kepada kami hikmat surgawi Tuhan, sehingga kami mampu untuk mengerti, memahami, dan terlebih melakukan firman Tuhan yang akan kami baca pada saat ini. Kuasai hati dan pikiran kami semua Tuhan, khususnya hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Biarlah semuanya hanya karena kasih dan kemurahan Tuhan saja, sehingga pelayanan hamba pada saat ini boleh menjadi berkat dan rema dalam kehidupan adik-adik. Ampuni kami dalam seluruh kesalahan dosa yang kami lakukan Tuhan Yesus, dan ini kami yang sudah siap untuk mendengar firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Adik-adik, kita akan membaca firman Tuhan. Kami akan membacakannya untuk adik-adik. Pelayanan kasih. Saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Selagi dicobai dengan berat dalam berbagai penderitaan, sukacita mereka meluap, dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Aku bersaksi bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Dengan kerelaan sendiri, mereka meminta dan mendesak kepada kami supaya mereka juga beroleh kasih karunia untuk mengambil bagian dalam pelayanan kepada orang-orang kudus. Mereka memberikan lebih banyak daripada yang kami harapkan. Mereka memberikan diri mereka, pertama-tama kepada Allah, kemudian oleh karena kehendak Allah juga kepada kami. Sebab itu kami mendesak kepada Titus supaya ia mengunjungi kamu dan menyelesaikan pelayanan kasih itu sebagaimana ia telah memulainya. Maka sekarang sama seperti kamu kaya dalam segala sesuatu, dalam iman, dalam perkataan, dalam pengetahuan, dalam kesungguhan untuk membantu, dan dalam kasih-Mu terhadap kami, demikianlah juga hendaknya kamu kaya dalam pelayanan kasih ini. Aku mengatakan hal itu bukan sebagai perintah, melainkan dengan menunjukkan usaha orang-orang lain untuk membantu. Aku mau menguji keikhlasan kasih kamu, karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita, Yesus Kristus, bahwa Ia yang oleh karena kamu menjadi miskin sekalipun Ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Demikianlah pembacaan Alkitab. Adik-adik, di masa pandemi ini pasti kalian sudah sangat bosan ya, karena harus tetap ada di rumah, belajar dari rumah, dan segala sesuatu harus dilakukan dari rumah. Nah, kira-kira kalian pasti sudah tahu dong, bahkan sudah sering mendengar tentang kata-kata lebih berbahagia memberi daripada menerima. Kira-kira di masa pandemi ini, kata-kata ini masih tetap sama ataukah sudah dibalik menjadi lebih berbahagia menerima daripada memberi? Karena pada saat kalian ada di rumah, mungkin saja uang jajan kalian sangat terbatas. Nah, kalau tiba-tiba kalian membutuhkan atau ingin sesuatu, tapi kalian tidak dapat
membeli ataupun memilikinya, dan tiba-tiba ada yang salah seorang dari teman kalian, contohnya, mengirimkan kalian pizza di tengah kalian yang sangat-sangat ingin makan pizza pada saat ini. Tapi karena semua terbatas, jadinya kalian hanya bisa membayangkan. Tapi karena teman kalian berbaik hati, dia mengingat kalian bahwa kalian sahabatnya, temannya, lalu dikirimkanlah pizza ke rumah kalian, pasti kalian merasakan bahagia dong, happy dong, karena apa yang kalian inginkan bisa kalian dapatkan. Nah, kata-katanya jadi lebih berbahagia menerima daripada memberi, ataukah masih sama, lebih berbahagia memberi daripada menerima. Nah, kenapa ya kami diajak adik-adik untuk kita sama-sama membayangkan tentang ketika kita diberi sesuatu oleh teman kita, atau kita yang memberikan sesuatu untuk teman kita. Karena konteks bacaan kita pada hari ini, kita mau belajar dari tindakan iman yang dilakukan oleh jemaat di Makedonia versus jemaat di Korintus. Nah, kitab Korintus pasti adik-adik sudah sangat tahu siapa yang menulisnya. Yang menulisnya adalah Rasul Paulus. Pada saat Rasul Paulus menulis kepada jemaat di Korintus, ada satu maksud, yaitu Paulus ingin mengingatkan kepada jemaat di Korintus untuk menyelesaikan pelayanan kasih kepada orang-orang kudus di Yerusalem. Dan jemaat Yerusalem pada saat itu sedang mengalami kesusahan, sedang mengalami penderitaan karena iman mereka kepada Kristus. Itulah maksud dari Rasul Paulus menulis surat kepada jemaat di Korintus, khususnya untuk konteks bacaan kita pada pagi hari ini. Adik-adik perhatikan ayat 1 sampai dengan ayatnya yang kelima. Kita mau melihat bagaimana kehidupan jemaat di Makedonia dan tindakan iman yang mereka lakukan. Kondisi jemaat di Makedonia sudah jelas. Mereka adalah jemaat yang sangat miskin, bahkan mereka sedang dicobai dengan berbagai macam penderitaan. Jemaat di Makedonia ini adalah jemaat yang berada di sekitar kota Filipi, Tesalonika, dan Berea. Nah, tetapi dalam keadaan mereka yang sangat miskin tersebut, reaksi iman yang ditampakkan oleh jemaat di Makedonia sungguh luar biasa. Karena apa adik-adik? Adik-adik bisa melihat bahwa mereka justru bersuka cita. Bahkan di sana dikatakan pada ayatnya yang kedua B, sukacita mereka dikatakan meluap. Berarti sukacita mereka melebihi daripada sukacita yang biasa. Bukan sukacita sekedar sukacita, tapi sukacita yang benar-benar bersuka cita. Lalu mereka juga sangat murah hati. Nah, kenapa tindakan iman ini justru bertolak belakang dengan kondisi yang sedang mereka hadapi? Karena mereka sudah memberikan diri mereka kepada Tuhan. Pada saat mereka memberikan diri mereka kepada Allah atau kepada Tuhan, adik-adik bisa lihat di ayatnya yang kelima, timbul tindakan iman yang luar biasa tadi. Mereka bersuka cita, lalu mereka juga sangat murah hati. Karena mereka memiliki komitmen ketika mereka hidup menyerahkan diri kepada Tuhan, mereka menyerahkan diri seutuhnya, sepenuhnya. Dan itu bukan sekedar hari ini, atau kemarin, atau besok. Tapi dalam setiap kehidupan mereka, sepanjang hari, mereka berkomitmen untuk pertama-tama selalu menyerahkan diri mereka kepada Allah. Sehingga kasih karunia memenuhi kehidupan mereka. Adik-adik bisa melihat di ayatnya yang pertama,
bahwa jemaat di Makedonia sangat dipenuhi oleh kasih karunia Allah. Ketika mereka dipenuhi oleh kasih karunia Allah, mereka dimampukan untuk tetap bersuka cita meskipun mereka dalam keadaan yang tidak menyenangkan. Lalu, mereka juga sangat-sangat memiliki sikap murah hati. Mereka sangat peduli dengan kondisi jemaat Yerusalem. Bahkan mereka mendesak dan meminta agar mereka juga ikut ambil bagian untuk memberikan bantuan kepada jemaat Yerusalem. Padahal secara logika, mereka harusnya juga mendapatkan bantuan. Tetapi itu tadi, karena kasih karunia Allah sudah memenuhi kehidupan mereka, mereka merasa bahwa mereka pun mampu, mereka pun bisa untuk memberikan dari apa yang mereka miliki untuk jemaat Yerusalem. Bahkan yang lebih mengherankan lagi, yang mereka beri itu melampaui daripada kemampuan mereka. Jadi Rasul Paulus sendiri pun merasa heran, mengapa jemaat di Makedonia justru memberikan melebihi daripada apa yang tidak pernah Paulus bayangkan. Itulah hal-hal yang luar biasa dari jemaat di Makedonia. Satu kuncinya, karena mereka sudah hidup di dalam Tuhan. Mereka sudah berkomitmen untuk memberikan diri mereka kepada Tuhan, sehingga kasih karunia Tuhan memenuhi kehidupan mereka. Dan mereka dimampukan untuk menjadi saluran berkat Tuhan dengan kondisi mereka yang pada saat itu juga dalam keadaan yang tidak menyenangkan. Adik-adik, itu keadaan jemaat di Makedonia. Lalu kita mau melihat bagaimana keadaan jemaat di Korintus. Keadaan jemaat di Korintus dengan tindakan iman yang ada pada jemaat di Korintus, adik-adik bisa lihat dari ayatnya yang ke-6 sampai dengan ayatnya yang ke-9. Di sana dikatakan Rasul Paulus mendesak kepada Titus untuk mengingatkan jemaat di Korintus untuk menyelesaikan pelayanan kasih bagi orang-orang di Yerusalem. Karena mereka sudah memulai. Jadi jemaat di Korintus sebelumnya sudah memulai pelayanan kasih tersebut. Sekarang mereka diingatkan untuk menyelesaikan pelayanan kasih tersebut. Karena jemaat di Makedonia saja sudah melakukan bantuan kasih, pelayanan kasih untuk jemaat di Yerusalem. Kenapa Titus? Karena Titus sudah menjadi rekan sekerja Paulus dan Titus sudah pernah diterima dengan baik oleh jemaat di Korintus. Nah, adik-adik, jemaat di Korintus adik-adik bisa lihat dari ayatnya yang ke-7. Mereka adalah jemaat yang kaya. Kaya dalam segala sesuatu. Berarti bisa dikatakan mereka sangat-sangat berkecukupan. Bahkan mungkin melebihi daripada apa yang mereka miliki pada saat itu. Dalam iman mereka sudah kaya. Dan dalam segala sesuatu mereka tidak berkekurangan. Tapi mereka lalai. Mereka lalai untuk menyelesaikan pelayanan kasih tersebut. Padahal mereka sudah mengenal tentang kasih karunia Tuhan. Mereka sama dengan jemaat di Makedonia. Mereka adalah orang-orang yang sudah mengenal kasih karunia Tuhan. Dan mereka adalah orang-orang yang sudah hidup di dalam Tuhan. Tetapi mereka lalai untuk menyelesaikan pelayanan kasih tersebut. Nah, kita mau belajar bahwa melihat tentang bagaimana kehidupan jemaat di Makedonia versus jemaat di Korintus. Ada hal-hal baik yang bisa kita lihat, yang bisa kita teladani dari jemaat di Makedonia. Jemaat di Makedonia, adik-adik, menjadi contoh untuk jemaat di Korintus untuk belajar peduli, belajar peka dengan kebutuhan orang lain, khususnya jemaat di Yerusalem. Dan mereka juga, jemaat di Makedonia, menjadi contoh bahwa dalam kondisi mereka tidak lalai, mereka tidak lupa untuk tetap menjadi saluran kasih bagi orang-orang yang membutuhkan. Adik-adik, kita mau belajar dari jemaat Makedonia dan jemaat di Korintus. Yang pertama, kita mau diingatkan bahwa hidup kita, masa muda kita
kita harus berkomitmen untuk menyerahkannya selalu dan senantiasa kepada Tuhan. Kenapa adik-adik? Ketika adik-adik berkomitmen untuk menyerahkan hidup adik-adik kepada Tuhan, berarti apapun yang adik-adik miliki, apapun yang adik-adik punyai, adik-adik yakin dan percaya bahwa itu bisa dipakai untuk menjadi alat dalam tangan Tuhan, menjadi saluran berkat bagi sesama, bagi orang lain yang membutuhkan uluran tangan dan uluran kasih kalian. Karena kalian untuk Tuhan, kalian sudah memberikan segala yang kalian miliki. Berarti kalian juga siap untuk dipakai Tuhan untuk menjadi alat perpanjangan tangan Tuhan, khususnya di tengah-tengah dunia ini. Belajar untuk peka, belajar untuk peduli, belajar untuk memberi dengan sukacita, bukan karena dipaksa, bukan karena ingin dilihat orang, ingin dipuji orang, tapi karena memang dorongan dari hati kalian, karena kalian sudah lebih dahulu menerima yang terbaik dari Tuhan. Lalu yang kedua, adik-adik, yang kita mau pelajari adalah bahwa adik-adik lihat di ayatnya yang ke-9. Kami dia akan bacakan. Karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita, Yesus Kristus, bahwa ia yang oleh karena kamu menjadi miskin, sekalipun ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Adik-adik, ayat 9 ini adalah kuncinya untuk kita bisa memberi dengan sukacita. Yaitu adik-adik harus sadar, harus paham betul bahwa kita sudah lebih dahulu menerima yang terbaik dari Tuhan. Kasih karunia Tuhan, yaitu keselamatan, itu sudah kita terima. Dan ketika kita sudah menerima yang terbaik dari Tuhan, adalah sebuah tanggung jawab kita untuk kita juga bisa menyalurkan kasih Tuhan itu kepada sesama. Karena adik-adik sudah menerima yang lebih baik, yang terbaik dari Tuhan. Sebagai ungkapan syukur, kalian siap untuk memberi juga kasih Tuhan yang sudah kalian terima itu untuk orang-orang di sekitar kalian. Untuk mama, papa, adik, kakak, untuk teman, untuk tetangga, untuk saudara, untuk siapapun yang kalian jumpai. Kalian harus belajar dari jemaat di Makedonia, bahwa jemaat di Makedonia itu sangat murah hati meskipun mereka dalam keberadaan yang sangat-sangat miskin, tapi mereka mampu untuk memberi. Nah, kami percaya dalam kondisi keberadaan kalian, kalian juga pasti akan dimampukan oleh Tuhan untuk menjadi teruna-teruna yang siap untuk menjadi alat dalam tangan Tuhan, menyatakan kasih Tuhan untuk sesama. Selamat menjadi teruna yang siap dipakai oleh Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari adik-adik kita bersatu di dalam doa. Bapa dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan bagi kami pada pagi hari ini. Engkau mengingatkan dan mengajar kami untuk kami senantiasa peduli dengan orang-orang di sekitar kami. Tuhan mengajar kami untuk senantiasa mau memberi, untuk mau memberi kepada sesama, kepada teman, kepada keluarga. Bapa, apapun yang kami miliki pada saat ini, hidup kami, waktu kami, seluruh apapun yang ada pada diri kami mau belajar untuk menyerahkan ke dalam tangan Tuhan, agar Tuhan pakai itu juga untuk menjadi saluran berkat bagi sesama. Terima kasih Tuhan Yesus, dan kami mau siap untuk dipakai oleh Tuhan menjadi teruna-teruna yang memberikan harapan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Teman-teman, kita telah mendengarkan firman Tuhan pada hari ini. Kiranya apa yang telah kita dengar dapat kita terapkan di kehidupan kita sehari-hari. Teman-teman, untuk merespon firman pada hari ini, mari kita bernyanyi Ku Mulai Dari Diri Sendiri. Ku mulai dari diri sendiri untuk
sendiri, hidup jujur dengan hikmat Tuhanku. Tekadku Tuhan, mengikut-Mu selama hidupku, berpegang teguh kepada iman dan percayaku. Akan ku mulai dari diriku, melakukan sikap yang benar, biarpun kecil dan sederhana, Tuhan dapat membuat jadi besar. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat yang Kau berikan di kehidupan kami di minggu ini. Dalam rangkaian doa syafaat kami, ya Tuhan, kami mau berdoa untuk orang tua. Ya Tuhan, kiranya Engkau melindungi dan menjaga orang tua kami dimanapun mereka berada. Berilah kedua orang tua kami kesehatan ya Tuhan, serta Engkau berkati mereka dalam setiap pekerjaannya. Tuhan, kami juga mau berdoa buat bangsa dan negara kami ya Tuhan, di mana Engkau tahu negara kami sedang dilanda virus corona ya Tuhan. Kiranya Engkau pulihkan negara kami kembali, agar kami dapat beraktivitas seperti biasanya. Kami juga mau berdoa buat Presiden, Wakil Presiden, serta jajarannya, agar mereka dapat menyelesaikan masalah-masalah yang ada di negara ini. Tuhan, kami juga mau berdoa buat gereja kami, khususnya GPB Sebot Bogor ya Tuhan. Kiranya Tuhan dapat menjadikan gereja kami saluran berkat untuk semua orang. Serta Tuhan berkati pendeta, majelis, serta jajarannya, agar dapat memberitakan firman-Mu dengan baik dan benar. Tuhan, kami juga berdoa buat sekolah kami ya Tuhan, di mana kami juga melakukan sekolah secara online. Kiranya Engkau membantu kami dalam memahami apa yang guru terangkan kepada kami. Tuhan, kiranya doa yang kurang sempurna ini kami sempurnakan di dalam doa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Teman-teman, sebelum kita menutup ibadah kita pada hari ini, mari kita bernyanyi Yesus Menginginkan Daku, bait yang pertama dan bait yang ketiga. Yesus menginginkan daku bersinar baginya, dimanapun ku berada, ku menyenangkannya. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus.
hatiku agar bersih dan bersinar meniru Tuhanku. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Adik-adik yang Tuhan Yesus kasihi, Kamendi mengundang adik-adik untuk kita bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Sebelumnya, Kamendi akan membacakan sebuah kata-kata bijak yang Kamendi dapat, yang kiranya bisa mengingatkan kita untuk terus menjadi teruna-teruna yang senantiasa memberi dengan sukacita. Jadilah sahabat yang selalu memberi tanpa mengingat dan selalu menerima tanpa melupakan. Kata-kata ini sama dengan perkataan Tuhan Yesus yang terambil dari kitab Kisah Para Rasul 20 ayat yang ke-35b, di mana Tuhan Yesus mengatakan bahwa adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Adik-adik yang terkasih, mari arahkan hati dan pikiran adik-adik kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai adik-adik sekalian. Amin.